pesisir selatan Jawa, terdapat sebuah pantai yang tak pernah disebut namanya. Dengan suara keras, penduduk desa hanya menyebutnya sebagai Pantai Larangan, tempat di mana laut tidak sekadar bergelombang, tetapi bernapas. Di desa kecil yang berdiri tak jauh dari tebing karang itu, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Wisesa. Ia nelayan muda, pendiam, dan dikenal sebagai anak yang tidak banyak bicara sejak ayahnya hilang ditelan ombak belasan tahun silam. Setiap senja, Jaka selalu berdiri di tepi pantai, menatap laut seakan menunggu jawaban dari sesuatu yang tak terlihat. Penduduk desa sering berbisik, anak itu terlalu sering menatap laut selatan. Itu pertanda buruk. Malam itu, angin berhembus. Aneh, ombak memukul karang bukan dengan amarah, melainkan irama seperti panggilan. Dan tanpa disadari, Jaka, seseorang sedang menatapnya dari balik gelombang. Sejak malam itu, Jaka mulai mengalami mimpi yang sama berulang kali. Dalam tidurnya, ia berdiri di dasar laut, sementara seorang wanita berambut panjang berdiri di hadapannya. Kulitnya pucat seperti cahaya bulan, matanya hijau berpendar, dan suaranya tidak keluar dari mulut melainkan dari dalam kepala. Kau telah lama kupanggil, Jaka. Jaka terbangun dengan dada berdebar dan tubuh basah oleh keringat asin, seolah ia baru saja muncul dari laut. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Nyi Rantamsari, putri dari penguasa laut selatan. Ia bukan datang untuk menakuti, melainkan menagih. Puluhan tahun lalu, ayah Jaka hampir mati di tengah badai. Dalam keputusasaan, ia memohon keselamatan kepada laut dan laut menjawab. Keselamatan itu dibayar dengan janji. Keturunan darahnya akan menjadi pengikat antara dua dunia. Ayahmu selamat, ucap Nyi Rantamsari. Tapi janjinya belum lunas. Jaka gemetar. Ia menyangkal, ia manusia, bukan tumbal. Namun, laut tiba-tiba bergelora. Dari dalam ombak, terdengar suara berat. Janji darah tidak bisa dibatalkan. Malam itu, Jaka pulang dengan kesadaran baru. Hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Keesokan harinya, para tetua desa menggelar selamatan darurat. Mereka telah merasakan getaran. Gabe dari Lot, pertanda pelanggaran besar akan terjadi. Dukun tertua desa menatap Jaka lama, lalu berkata lirih, "Jika benar kau dipilih laut, maka kau tidak boleh menikah sebagai manusia." Menurut kepercayaan leluhur, manusia yang terikat laut tidak boleh mengucap sumpah pernikahan di darat, tidak boleh memiliki keturunan, dan tidak boleh menolak panggilan Laut Selatan. Jika larangan dilanggar, desa akan menjadi korban. Jaka terdiam. Ia mulai menyadari bahwa pilihannya bukan antara hidup dan mati, melainkan antara cinta dan bencana. Pada malam Jumat Kliwon, laut kembali tenang. Rantamsari muncul bersama iring-iringan. Makhluk laut tanpa kaki, tanpa wajah, hanya bayangan bergerak di air. Ia menyampaikan satu permintaan. "Menikahlah denganku." Bukan ancaman, bukan paksaan, namun tawaran yang tak bisa ditolak. Jika Jaka menerima, desanya akan aman laut. Akan tunduk, ia akan hidup, namun bukan sebagai manusia seutuhnya. Jika ia menolak, ombak akan naik, ikan akan hilang, dan desa akan ditelan amarah laut. Jaka terisak. Ia mencintai dunia, manusia, namun laut telah memegang jiwanya. Tanpa saksi manusia, pernikahan dilakukan di batas pantai saat air pasang dan bulan tepat di atas kepala. Jaka mengucap janji dengan suara bergetar saat cincin laut melingkar di jarinya. Tubuhnya terasa dingin, detak jantungnya melambat. Penduduk desa menyaksikan dari kejauhan, tak berani mendekat. Begitu akad selesai, ombak langsung surut. Laut menjadi tenang, langit cerah kembali. Namun sejak malam itu,
bayangan Jaka tak lagi memantul sempurna di air. Dan semua orang tahu, sebuah pernikahan telah menyelamatkan desa namun memulai kutukan baru. Sejak pernikahan itu, hidup Jaka berubah perlahan, namun pasti. Di darat, ia masih terlihat seperti manusia. Namun di laut, tubuhnya terasa ringan, napasnya panjang, dan matanya mampu melihat jauh ke dasar samudra. Setiap malam, Nyi Rantamsari datang menjemputnya ke batas pantai. Jaka dibawa ke istana Karangindah, namun sunyi dan dingin. Di sana ia dipanggil Kanjeng Pangeran Laut. Namun di desa, ibu Jaka jatuh sakit. Ia memanggil nama anaknya. Setiap malam, Jaka turbula. Jaka, ia tinggal. Di darat terlalu lama, laut bergolak. Jika ia terlalu lama di laut, ibunya melemah. Untuk pertama kalinya, Jaka sadar, pernikahan ini menuntut pengorbanan tanpa akhir. Penduduk desa mulai melihat keanehan. Jaka tidak lagi makan nasiya, hanya meneguk air laut. Kulitnya semakin pucat dan suaranya terdengar bergema seperti dari dalam gua. Anak-anak menangis ketika ia lewat. Anjing-anjing desa melolong. Seorang nelayan yang mengejek Jaka sebagai suami siluman ditemukan terdampar keesokan. Harinya selamat, tapi rambutnya memutih dalam semalam. Para tetua menyadari ikatan Jaka dan Laut Selatan mulai merembes ke kehidupan desa. Jika dibiarkan, keseimbangan akan runtuh. Di Istana Lot, Nyi Rantamsari memperingatkan Jaka penguasa selatan mulai menuntut bukti kesetiaan, bukan lagi janji, melainkan tindakan. Kau harus memilih, kata Nyi Rantamsari lirih, menjadi penjaga batas atau menjadi pemicu murka. Jaka diperintahkan menghentikan perahu-perahu yang melanggar pantangan, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tanda alam. Artinya, beberapa nelayan akan tersesat, beberapa mungkin tak kembali. Lenutak, namun laut mulai gelap. Untuk pertama kalinya, Nyi Rantamsari menangis. Ia mencintai Jaka, tapi ia juga terikat pada tahta laut. Jaka kembali ke pantai, tempat semuanya bermula. Ia berlutut di pasir basah, memohon pada laut, pada leluhur, pada siapapun yang mendengar. Jika harus ada yang dikorbankan, ambil aku, jangan desa ini. Air laut naik perlahan, menyentuh dadanya. Untuk sesaat, laut tenang, seolah mendengarkan. Namun dari kejauhan, awan hitam mulai menggantung. Jaka tahu, pilihannya semakin sempit. Dan keputusan berikutnya akan menentukan apakah ia masih manusia atau sepenuhnya milik Laut Selatan. Langit menghitam tanpa hujan. Laut Selatan bergolak meski angin tak bergerak. Ombak berdiri tinggi seperti tembok. Para tetua desa tahu, penguasa laut telah kehilangan kesabaran. Di Istana Karang, Jaka dipanggil menghadap. Suara dari kedalaman menggema. Kau telah menerima darah kami. Kini, tunaikan tugasmu. Perintahnya jelas. Satu korban manusia sebagai penguat perjanjian. Jika ditolak, laut akan mengambil lebih banyak. Jaka terjatuh berlutut. Inilah batas terakhir kemanusiaannya. Nyi Rantamsari datang diam-diam ke pantai larangan. Ia memberi Jaka rahasia terlarang. Perjanjian darah bisa diputus, namun harus dibayar dengan nyawa pengikatnya. Artinya, jika Jaka memilih memutus perjanjian, ia sendiri yang harus lenyap dari dua dunia. Namun penguasa laut mengetahui niat itu. Nyi Rantamsari dianggap berkhianat. Mahkotanya dicabut. Ia diikat di dasar laut sebagai peringatan. Cinta kini menjadi dosa. Desa Wisesa diterpa, gelombang pasang, perahu hancur, ladang asin, anak-anak menangis. Para tetua akhirnya datang pada Jaka. Serahkan satu jiwa atau seluruh desa tenggelam. Malam itu, Jaka berjalan sendirian ke pantai.
Ia membawa pisau warisan ayahnya. Namun bukan orang lain yang ia bawa. Ia membawa dirinya sendiri. Di batas laut, Jaka memanggil penguasa Laut Selatan. Ia mengucapkan janji terakhir. Ambil hidupku, bebaskan desa, lepaskan Nyi Rantamsari. Laut berhenti bergerak. Untuk pertama kalinya, penguasa laut ragu. Pengorbanan sukarela lebih kuat daripada tumbal paksa. Ombak runtuh, angin berhenti, pisau terjatuh ke pasir. Jaka melangkah ke laut tanpa perlawanan. Tubuhnya perlahan menyatu dengan air. Bukan tenggelam, melainkan melebur. Nyi Rantamsari dilepaskan. Ia menjerit memanggil nama Jaka. Namun Jaka tersenyum tenang. Kita bertemu bukan untuk memiliki, tapi untuk menyeimbangkan. Cahaya hijau muncul dari dasar laut. Laut kembali tenang. Fajar menyingsing. Desa selamat laut. Namun Jaka tak pernah kembali. Kadang nelayan melihat siluet pria berdiri di atas ombak menunjukkan jalan pulang saat badai. Ia bukan lagi manusia, bukan pula raja laut. Ia menjadi penjaga batas, dan legenda baru pun lahir. Hari-hari berlalu tanpa badai. Laut Selatan yang dulu ditakuti kini terasa lebih ramah. Ombak tetap besar, namun tidak lagi mengamuk tanpa sebab. Hera Nel yang mematuhi pantangan pulang dengan selamat. Desa Wisesa mulai membangun kembali perahu dan rumah. Namun setiap mata menyimpan duka yang sama. Jaka tidak pernah kembali. Ibunya sembuh. Seolah penyakitnya ikut hanyut bersama pengorbanan sang anak. Ia sering duduk di pantai saat senja, menatap laut sambil berbisik, terima kasih nak. Nyi Rantamsari tidak lagi tinggal di Istana Karang. Ia diizinkan menjaga wilayah dangkal dekat dunia manusia sebagai hukuman sekaligus penebusan. Rambutnya tak lagi bersinar seperti dulu, namun matanya lebih hangat. Kadang ia muncul sebagai kabut tipis di pantai, kadang sebagai suara lembut dalam ombak kecil. Ia tidak lagi mengikat manusia dengan janji. Ia justru melindungi mereka yang menghormati laut. Cintanya telah berubah menjadi doa. Para tetua sepakat menyimpan kisah Jaka sebagai cerita lisan, bukan tulisan. Nama Jaka hanya boleh disebut saat upacara laut, bukan sebagai pahlawan, melainkan peringatan. Laut bisa mencintai, kata tetua tertua, tapi tak pernah bisa dimiliki. Anak-anak tumbuh dengan kisah tentang pria yang memilih semua orang, bukan dirinya sendiri. Legenda itu hidup, namun dengan bisikan. Pada malam tertentu, ketika badai hampir datang, nelayan melihat tanda aneh. Air laut berkilau kehijauan, ombak membelah jalur sempit. Mereka tahu penjaga batas sedang bekerja. Tak satu pun berani menyebut namanya. Namun di hati mereka, rasa terima kasih tak pernah padam. Jaka hadir tanpa terlihat. Desa Wisesa berkembang. Mereka hidup berdampingan dengan laut, bukan menantangnya. Upacara larung sesaji bukan lagi ketakutan, melainkan penghormatan. Dan di setiap generasi selalu ada satu anak yang bertanya, benarkah ada manusia yang menjadi bagian laut? Orang tua hanya tersenyum, karena beberapa pengorbanan tidak ditujukan untuk dikenang, melainkan untuk menjaga dunia tetap seimbang. Waktu terus berjalan, namun pantai Larangan tak pernah sepi. Setiap tahun, pada malam tanpa bulan, warga desa berkumpul diam-diam. Mereka membawa bunga, bukan sesaji, membawa doa, bukan permohonan. Tak ada yang memanggil nama Jaka dengan suara keras, namun setiap hati mengucapkannya bersamaan. Ibunya, kini renta, menaburkan bunga terakhir ke laut. Kau tak pulang, tapi kau menjaga kami semua.
Ombak kecil menyentuh kakinya. Lembut, tenang, seolah menjawab. Nyi Rantamsari berdiri di batas air. Ia memandang desa dari kejauhan tanpa rindu yang menyiksa. Tanpa air mata, cintanya telah berubah wujud. Bukan untuk memiliki, melainkan untuk melepaskan. Ia berbisik pada laut, jika suatu hari manusia melupakan janji pada alam, ingatkan mereka, bukan dengan murka, tapi dengan cerita. Bayangannya perlahan memudar, menyatu dengan cahaya fajar. Tak ada perpisahan, karena cinta sejati tak selalu butuh akhir. Kini, cerita itu hidup sebagai legenda, diceritakan dari mulut ke mulut. Di rumah nelayan di Ab Unggat, di siaran malam yang sunyi, tentang seorang pemuda yang mencintai tanpa seragam, yang memilih dunia daripada dirinya, yang menjadi jembatan antara manusia dan alam. Dan setiap kali ombak datang terlalu dekat, orang-orang akan berbisik, selama kita ingat, ia akan tetap menjaga.